Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairi salafi sholihina fid dharain amin. Wa amal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladzi la yansarifu. Wa amal fathatu, adapun fathah itu fatakunu, maka ada apa fathah? Ada itu alamatan, menjadi tanda lil khafdi bagi i'rab khafat, fil ismi alladzi la yansarifu, fil ismi di dalam isim, alladzi ya isim, la yansarifu ghairu munsharif, isim ghairu munsharif. Apa itu isim ghairu munsharif? Yakni alladzi la yunawwanu, isim yang tidak bertanwin. Jadi isim ghairu munsharif, al ismu alladzi la yansarifu, itu isim yang tidak bertanwin. Contohnya apa? Nahwu marartu bi Ibrahima wa masajida. Marartu, lewat siapa saya, bi Ibrahima, bertemu dengan Ibrahim, wa masajida, dan beberapa masjid. Wa huwa, adapun isim ghairu munsharif itu ma isim karena yang ada apa ma ala sigotil muntahal jumu'i, isim yang mengikuti sigot muntahal jumu'. Contohnya nahwu marartu bimasajida wa masabiha. Marartu, lewat siapa saya, bimasajida, bertemu dengan beberapa masjid, wa masabiha, dan beberapa lampu. Aukana, atau ada apa isim, ada itu mahtuman bi alifit ta'nisi al mamdudati, itu diakhiri dengan alif ta'nis al mamdudati yang panjang. Contohnya apa? Kasohro'a. Kemudian wal maksuroti, dan alif taknis maksuroh, alif taknis yang pendek.
kahubla seperti lafat hubla. Dua contoh tadi, sigot muntahal jumuk dan isim yang diakhiri dengan alif taknis, baik alif taknis mamdudah maupun alif taknis maksurah, itu yang menjadi satu sebab. Artinya begini, isim ghairu munsharif itu ada kalanya dia disebabkan oleh satu sebab. Ada kalanya pula isim ghairu munsharif itu disebabkan oleh dua sebab. Yang dikarenakan disebabkan oleh satu sebab itu adalah isim yang mengikuti sigot muntahal jumuk. Yang kedua, isim yang diakhiri dengan alif taknis mamdudah maupun alif taknis maksurah, itu yang dikarenakan satu sebab. Isim ghairu munsharif yang dikarenakan satu sebab. Kemudian ada isim ghairu munsharif yang dikarenakan dua sebab. Apa saja isim ghairu munsharif yang dikarenakan dua sebab? Akan diterangkan di bawah ini. Aukana atau ada fihi di dalam isim layan sorifu, isim ghairu munsharif, apa al-alamiyatu, nama, watarkibul mazjiyu, dan tarkib mazji. Tarkib mazji itu susunan dua kalimat yang dijadikan satu. Jadi dua kalimat yang dijadikan satu kalimat itu dinamakan tarkib mazji. Contohnya apa tarkib mazji? Yaitu ma'di kariba, nahwu ma'di kariba. Atau ada contoh yang lain, misalnya ba'labaka. Ada contoh yang lain juga, kalau misalnya ini contoh lokal itu, misalnya Surabaya. Surabaya itu kan dari kata sura dan baya, suro dan boyo. Kemudian contoh misalnya kalau di daerah Lamongan atau Tuban itu ada yang namanya bejagung. Bejagung itu kan satu kata. Atau lohgung. Lohgung itu kan satu kata. Tapi sebenarnya baik bejagung atau lohgung itu susunan dari dua kalimat, dua kata. Kalau bejagung itu dari bejo dan agung. Kalau lohgung itu loh agung. Jadi sungai yang besar. Jadi dua kata yang dijadikan satu kata, dua kalimat yang dijadikan satu kalimat, itu yang dinamakan dengan tarkib mazji. Awil alamiyatu atau nama, wataknisu dan taknis. Taknis itu jenis kelamin dari golongan perempuan. Apa contohnya? Contohnya adalah
nahwu Zainaba wa Fatimata. Ini contohnya awil alamiyatu wa ta'nisu. Kemudian awil alamiyatu atau nama, wal ajamiyatu dan ajamiyah. Ajamiyah itu non Arab. Contohnya apa? Ibrahima. Ibrahim ini adalah nama, juga Ibrahim ini adalah ajami, non Arab. Jadi Ibrahima ini isim ghairi munsharif yang disebabkan oleh dua sebab. Kemudian awil alamiyatu atau suatu nama, wa waznul fi'li dan mengikuti wazan fi'il. Contohnya apa? Nahwu Ahmada. Ahmada ini isim ghairu munsharif yang disebabkan oleh dua sebab. Satu, disebabkan dia adalah suatu nama. Yang kedua, ia mengikuti wazan fi'il. Ahmada. Ini kan dari af'ala. Wazannya wazan af'ala. Kemudian awil alamiyatu atau nama, wa ziyadatul alifi wan nuni dan mendapat tambahan alif dan nun. Nahwu Usmana. Contohnya adalah Usmana. Usmana ini kenapa ia isim ghairu munsharif? Alasannya atau disebabkan oleh dua. Satu, karena dia adalah alamiah, suatu nama. Yang kedua, ia mendapatkan tambahan alif dan nun. Usmana ini kan sebenarnya kan dari ain, sin, mim. Alif dan nun itu kan tambahan. Kemudian ada lagi awil alamiyatu wal adlu atau suatu nama, wal adlu dan adl. Contohnya adalah nahwu Umaro. Umaro ini isim ghairu munsharif yang disebabkan oleh dua sebab. Satu, ia adalah nama. Yang kedua, ia adalah adl atau udul. Udul itu gini, jadi bentukan satu kalimat dari kalimat yang lain. Jadi bentukan kalimat baru dari kalimat yang lain, tapi tidak mengalami proses iklal. Contohnya apa? Contohnya adalah Umaro. Umaro ini asalnya itu kan amrun. Jadi asalnya Umaro ini amrun. Ia menjadi Umaro, menjadi isim ghairu munsharif dikarenakan dua sebab. Satu, karena dia nama. Yang kedua adalah adl. Proses bentukan dari kalimat satu ke kalimat yang lain. Itu namanya adl. Kemudian aukana atau ada fihi ing dalem isim ghairu munsharif apa alwasfu sifat
Wa waznul fi'li dan mengikuti wazan fi'il. Contohnya apa? Contohnya nahwu afdola. Afdola ini suatu, ia adalah isim ghairu munsorif yang disebabkan oleh dua sebab. Sebab pertama, ia adalah wasfu, ia adalah sifat. Yang kedua, afdola ini menjadi isim ghairu munsorif yang dikarenakan mengikuti wazan fi'il. Wazannya kan af'alu. Kemudian awil wasfu atau sifat wal adlu dan adl. Nahwu contohnya masna wasulasa waruba'a. Masna, sulasa, ruba'a ini isim ghairu munsorif yang disebabkan oleh dua sebab. Satu, ia adalah wasfu, ia adalah sifat. Masna, sulasa, ruba'a adalah adl, bentukan dari kalimat yang lain. Masna itu kan asalnya itu kan isnani. Kemudian sulasa itu kan bentukan dari salah satun. Waruba'a itu bentukan dari kalimat arba'atun. Jadi masna, sulasa, ruba'a ini sebenarnya bentukan dari kalimat lain. Itu namanya adl. Awil wasfu atau sifat wa ziyadatul alifi dan mendapat tambahan alif, wanuni dan nun. Contohnya apa? Kasakrona. Sakrona ini isim ghairu munsorif yang disebabkan oleh dua sebab. Sakrona ini isim ghairu munsorif dikarenakan ia adalah wasfu, sifat. Yang kedua, sakrona ini isim ghairu munsorif karena mendapat tambahan alif dan nun. Nah, fahadihi adapun semua ini, fahadihi kulluha, adapun semua ini, kulluha masing-masing dari yang saya sebut di atas. Fahadihi kulluha adapun masing-masing isim ghairu munsorif ini, sebagaimana yang sudah saya sebut di atas tadi, itu tuhfadu, dikhafatkan bil fathati dengan fathah, niabatan karena sebagai ganti anil kasroti dari kasroh, malam yudhof. Malam yudhof selama tidak ada. Malam yudhof selama tidak dimudhofkan. Apa hadihi kulluha au tatslu al, atau mengiringi al. Maksudnya adalah selama tidak jatuh setelah al. Jadi semua yang saya sebutkan di atas tadi, baik isim ghairu munsorif yang disebabkan oleh satu sebab, atau isim ghairu munsorif yang disebabkan oleh dua sebab, itu difathahkan, itu dibaca khafat dengan fathah,
sebagai ganti dari kasroh selama tidak dimudhofkan atau tidak mengiringi al. Selama tidak dimudhofkan dan jatuh setelah al. Fa innaha, maka sesungguhnya hadihi kulluha khina indin, ketika itu maksudnya ketika selama tidak dimudhofkan atau selama ia tidak jatuh setelah al, itu tuhfadu, dikhafatkan bil kasroti dengan kasroh, alal asli mengikuti aslinya. Jadi kasroh itu kan sebenarnya tanda khafat yang asli, bukan fathah. Fathah itu kan sebagai ganti dari kasroh. Nahwu contohnya marartu bi afdolikum wabil afdoli. Marartu lewat siapa saya, bi afdolikum dengan paling utamanya kamu, wabil afdoli dan dengan keutamaan. Jadi tidak dibaca marartu bi afdolakum, tapi marartu bi afdolikum. Kenapa? Karena ini dimudhofkan, jadi afdola atau afdolikum itu kan dimudhofkan dengan kum. Maka tidak dibaca afdola tapi afdolikum. Yang kedua bil afdoli, tidak dibaca bil afdola. Kenapa? Karena di sini jatuh setelah al. Artinya isim ghairu munsorif itu selama tidak dimudhofkan, selama ia tidak jatuh setelah al, maka ia mengikuti tanda aslinya yaitu kasroh. Jadi itu harus kita ingat, harus kita ingat dua syarat itu. Satu syarat ia tidak dimudhofkan, yang kedua ia tidak jatuh setelah al. Kalau ia dimudhofkan atau ketika ia jatuh setelah al, maka mengikuti tanda aslinya yaitu kasroh, bukan fathah. Wa qauluhu ta'ala, kalau contohnya di dalam Al-Quran, wa qaulihi ta'ala, wa antum akifuna fil masajidi. Ini contoh di dalam Al-Quran. Wa antum, adapun kamu, itu akifuna, beriktikaf fil masajidi, di dalam masjid. Kenapa tidak dibaca fil masajida? Karena masajid itu jatuh setelah al. Jadi wa antum akifuna fil masajidi, tidak fi masajida. Kenapa? Karena lafadz masajid itu jatuh setelah al. Maka tanda khafatnya itu kembali kepada tanda aslinya yaitu kasroh. Ijma' wazin adilan anis bima'rifatin raqib wazid ujmatan fal wasmu qad kamula. Ijma' wazin adilan anis bima'rifatin raqib wazid ujmatan wal wasmu qad kamula. Ijma'
kumpulkanlah, wazin timbanglah, adilan hali adil, anis mu'anaskanlah bima'rifatin dengan makrifat. Rokib susunlah, wazid tambahkanlah, ujmatan akan ujma. Wal wasfu adapun sifat itu qad kamula sungguh-sungguh sempurna. Ijma ini adalah gini. Jadi nadom ini sebenarnya 9 sebab, 9 alasan kenapa isim ghairu munsharif itu dengan tanda fathah. Saya hitung ya. Ijma 1, zin 2, adilan 3, anis 4, bima'rifatin 5, rokib 6, wazid zid 7, ujmatan 8, falwasfu 9. Ijma itu sigot muntahal jumuk. Zin ini mengikuti wazan fi'il. Adilan, adl. Adl itu sebagaimana yang tadi saya terangkan, ia adalah bentukan kalimah yang bentukan dari kalimah lain, tapi tidak mengalami proses iklal. Itu namanya adl. Anis ini isim tasniyah, baik yang mendapatkan tambahan alif mamdudah maupun alif maksurah. Bima'rifatin ini alam. Rokib ini adalah tarkib mazji. Zid ini mendapat tambahan alif dan nun. Kemudian ujmatan ini ajam, non Arab. Kemudian falwasfu ini sifat. Jadi 9 sebab ini yang menjadikan isim ghairu munsharif dibaca dengan tanda fathah. Qauluhu adapun perkataannya Imam Musonif fil ismi alladzi la yansarifu, isim yang tidak menerima tanwin. Sawaun kana, sama juga ada apa isim ghairu munsharif itu mufradan, mufrad au jam'a taksirin atau jamak taksir. Baik isim ghairu munsharif itu mufrad atau jamak taksir. Apa contohnya? Nahwu marartu bi Ahmada wa masajida. Marartu lewat siapa saya, bi Ahmada bertemu dengan Ahmad, wa masajida dan beberapa masjid. Ahmada ini mufrad, masajida ini jamak contoh dari jamak taksir. Ahmada, adapun lafadz Ahmada itu majrurun bil ba'i, dijarkan dengan ba. Jadi lafadz Ahmada tadi itu dijarkan dengan ba, bi Ahmada.
Berarti kan dijarkan dengan huruf jar berupa ba. Wa alamatu jarihi, adapun tanda jarnya lafat ahmada itu al-fathu fathah. Niabatan karena sebagai ganti anil kasroti dari kasroh. Li'annahu karena sebenarnya lafat ahmada itu ismun la yansorifu, isim goiru munsorif. Wal mani'u, adapun yang menghalangi minas sorfi dari tanwin jadi lafat ahmada itu ia dibaca fathah sebagai tanda khofatnya. Apa alasannya? Alasannya adalah wal mani'u minas sorfi wal mani'u minas sorfi wal alamu wa waznul fi'li. Jadi yang menyebabkan lafat ahmada, yang menghalangi lafat ahmada itu dibaca tanwin dikarenakan ia adalah nama. Ahmada itu kan nama. Yang kedua, ia mengikuti wazan fi'il. Ahmada itu kan mengikuti wazan fi'il. Jadi ada dua alasan, ada dua sebab kenapa ahmada itu isim goiru munsorif. Satu, ia adalah nama. Yang kedua, ia mengikuti wazan fi'il. Wajuro bil fathati malayan sorif malam yudhaf au yakubada al-radif. Ini nadom alfiyah. Wajuro bil fathati malayun sorif malam yudhaf au yakubada al-radif. Wajuro dan dijerkan bil fathati dengan fathah apa ma isim layan sorifu goiru munsorif. Malam yudhof, selagi tidak dimudhofkan apa isim au yaku. Yaku ini kan sebenarnya dari lam yakun. Jadi au lam yakun. Atau tidak ada itu rodif mengikuti ba'da al setelah al. Jerkanlah dengan fathah selama isim goiru munsorif itu tidak dimudhofkan, juga selama isim goiru munsorif itu tidak jatuh setelah al. Wajura bil fathati, qauluhu wajura bil fathati, jerkanlah dengan fathah. Contohnya apa?
kalau di dalam Al-Qur'an wa auhayna ila Ibrahima wa auhayna ila Ibrahima, dan mewahyukan siapa kami Allah ila Ibrahima, kepada Nabi Ibrahim. Kenapa Ibrahima dibaca Ibrahima? Karena dia adalah isim ghairu munsorif. Satu, ia adalah nama. Yang kedua, Ibrahim itu adalah ajami, non-Arab. Jadi nama Ibrahim itu sebenarnya bukan nama Arab, tapi ajam. Maka dibaca Ibrahima, ila Ibrahima, bukan ila Ibrahimi, tidak, tapi ila Ibrahima, karena ia dibaca fathah itu satu, ia isim ghairu munsorif yang disebabkan oleh dua sebab. Satu, ia nama, yang kedua, ia adalah ajam. Kemudian malam yudhof, selama tidak dimudhofkan. Contohnya apa? Isim ghairu munsorif yang tidak dimudhofkan di dalam Al-Qur'an. Contohnya adalah fi ahsani taqwimin. Nah, ini kan contoh yang dimudhofkan. Ahsani taqwimin. Ahsani ini kan dimudhofkan kepada takwimin. Maka tidak boleh dibaca ahsana, tapi ahsani takwimin karena ia dimudhofkan. Au yaku ba'da al-radif, atau selama tidak jatuh setelah al. Isim ghairu munsorif yang jatuh setelah al, maka ia kembali kepada tanda aslinya. Wa antum akifuna fil masajidi. Wa antum, adapun wa antum akifuna fil masajidi. Adapun kamu semuanya itu iktikaf di dalam masjid. Dibaca fil masajidi, tidak dibaca fil masajida. Kenapa? Karena masjid, lafadz masjid itu jatuh setelah al. Kalau tidak jatuh setelah al, dia dibaca fil masajida. Karena ia jatuh setelah al, maka tanda khofatnya kembali kepada kasroh sebagai tanda aslinya khofat. Walil jazmi khobarun muqaddamun wa bahu alam al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah
ada hal yang kurang pas, tolong saya diingatkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.